dalamnya kasih-Mu. Yesus, ku datang membawakan seluruh hidupku, memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Waktu ku sedih, waktu ku susah, waktu menangis, Yesus ada. Dia penghiburku, Dia penolongku. Aku bersyukur sebab Yesus ada. Yesus, ku datang membawakan seluruh hidupku, memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Waktu ku sedih, waktu ku susah, waktu menangis, Yesus ada. Dia penghiburku, Dia penolongku. Aku bersyukur sebab Yesus ada. Waktu ku sedih, waktu ku susah, waktu menangis, Yesus ada. Dia penghiburku, Dia penolongku. Aku bersyukur sebab Yesus ada. Dia penghiburku, Dia penolongku. Aku bersyukur sebab Yesus ada. Kasih-Mu
telah nyata bagiku. Kuasa-Mu sertai hidupku, tak dapat ku lukiskan kebaikan-Mu. Pujian ku selalu untuk-Mu. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang melimpah. Ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Mu telah nyata bagiku, kuasa-Mu sertai hidupku. Tak dapat melukiskan kebaikan-Mu. Pujian ku selalu untuk-Mu. Terima kasih
Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Apa kabar? Luar biasa pastinya. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan diri kita. Kita mau datang kepadanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami rindu datang untuk bersekutu padamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita mau sama-sama nyatakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari sekali lagi katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami Tuhan, kami percaya Engkau akan turun tangan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka jiwaku pun memujimu.
bisa nyatakan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Tuhan. Haleluya. Lagu saudara saja sendiri katakan, maka jiwa, maka mari nyatakan, maka jiwaku Engkau besar Tuhan, sungguh Engkau besar, Engkau Tuhan kami. Jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Ku pun memujimu. Haleluya. Kau Allahku sungguh besar, sungguh besar. Kau sungguh besar, Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak menerima setiap puji-pujian. Haleluya, haleluya. Mari yang mau menari untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri, katakan, Engkau diberkati, aku pun diberkati. Mari kita mau sama-sama nyanyikan. Kayak kita mau tepuk tangan. Hey, woo. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hey, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun
Terserah deh Tuhan mau bilang apa. Yang penting kita terus mau berharap sama Tuhan. Amin. Mari kita katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, shalala, shalalalala, shalalala, oh, shalalalala, shalalala, oh, hey, shalalalala, shalalala, oh, hey, 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 shalalalala, shalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hey, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian. Mana suaranya? Dengan ku bernyanyi haleluya. Katakan Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, dengan gendang, oh, ku bernyanyi apa? Dengan gendang, dengan gendang, dengan kecapi, ku bernyanyi, hey, haleluya. Kasihku, sayang, sayang, disayang. Mana disayang Tuhan? Anaknya. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Woo! Sudah keringetan belum? Belum? Nanti kita next episode ya. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita mau datang padanya pada pagi hari ini. Mari kita mau mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan. Biarlah bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Yesus.
sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ku percaya kepadamu, kuatkan hatiku, sebab hanya Engkaulah yang berkuasa. Mari sama-sama katakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Ku berharap kepadamu, curahkan hatiku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ku percaya kepadamu, kuatkan hatiku, sebab hanya Engkaulah yang berkuasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota
Bapa, kami berterima kasih di cuaca yang hujan, di cuaca yang mendung ini kami bersyukur Tuhan. Karena kasih Tuhan yang selalu menghangatkan dalam hidup kami. Dan kalau pagi hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan, bukan menjadi satu rutinitas, tapi sebuah kerinduan hati kami. Dari tempat ini untuk kami mengalami Tuhan, mengalami anugerah Tuhan di setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk meneguhkan, memberikan penghiburan dan kekuatan buat setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan kami dengar sama-sama. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan, yang memberikan penghiburan bagi kami dan pertobatan bagi kami. Terima kasih buat hari ini yang sangat luar biasa. Kehadiran Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Jadi cuaca di luar tidak mempengaruhi suasana di dalam ruangan ini. Ya, cuaca di luar dari semalam sampai pagi hari ini boleh mendung, tapi hati kita tidak boleh mendung. Ya, hati kita tetap punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berharap kita punya semangat yang sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara mengenai tentang sebuah ketaatan. Ya, sangat penting sekali kalau bicara ketaatan. Ternyata ketaatan itu punya dampak dan pengaruh dalam setiap kehidupan kita. Masalahnya kita mau nggak belajar mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar pengikut aja. Tetapi dari segala tindakan-tindakan kita, dari setiap kehidupan kita, kita ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan, yaitu sifat atau tindakan-tindakan ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ketaatan itu tidak hanya sekedar mendatangkan berkat atau menyenangkan hati Tuhan, tapi ketaatan itu juga membawa untuk kita bisa melihat bagaimana karya dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk melihat, bukan hanya melihat, tapi kita mau mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ya, kalau kita bicara mujizat Tuhan itu tidak hanya mujizat itu berbicara mengenai saudara nggak punya uang, tiba-tiba saudara berdoa selalu saudara ada uang, gitu loh. Ya, mujizat Tuhan juga tidak selalu ketika saudara sakit Tuhan sembuhkan. Nah, mujizat Tuhan luas sekali. Saudara, mujizat yang terbesar yang Yesus lakukan adalah bagaimana dia menyelamatkan kehidupan kita. Dan mujizat yang terbesar adalah saudara dan saya merupakan mujizat terbesar dari Allah. Amin. Nah, saudara, karena itu kita melihat bahwa kita lihat dulu dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal kedua ayat pertama hingga 11. Ini berbicara bagaimana pertama kali ketika Yesus masuk di dalam pelayanan, pertama kali dia melakukan namanya mujizat. Ya, kita bisa baca dulu ya. Saudara, ini ada handout saudara, kenapa saudara tidak mengisi? Ya, karena saya sudah isi semua, saudara tinggal terima aja dan bawa pulang. Ya, saya hanya takut kalau saya nggak selesai khotbah, tapi saudara bisa baca di rumah. Gitu. Hari ini saudara menyimak, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Saya mau baca dari kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang 11. Ini berbicara mengenai perkawinan di Kana. Ya, Alkitab bilang begini firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya dengan sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat ditakutkan oleh banyak orang adalah apa? Mengalami yang namanya kekurangan. Ya, kekurangan itu berbicara mengenai tidak tersedianya sesuatu di saat diperlukan. Nah, ini terjadi di sebuah keluarga di Kana ketika mereka mengadakan sebuah pesta pernikahan, dan ini membuat mereka panik dan bingung. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sedang membuat sebuah pesta, tiba-tiba tamu berdatangan, lalu makanan sudah habis, saudaraku, ya, dan itu dipertaruhkan harga diri kita, ya, dan itu dipertaruhkannya. Kenapa? Itu akan membuat kita malu. Jangan-jangan ini pengantin uangnya pas-pasan, ya, nggak ada modal, tapi ngundangnya banyak, gitu, ya. Nah, ini terjadi di dalam pernikahan di Kana. Mereka ini sebenarnya, saudaraku, mereka kalau buat pesta itu nggak hanya 1 hari, ya. Enggak hanya 1 hari, bisa lebih dari 1 hari. Kalau mereka mengadakan pesta mungkin 3 hari, persediaan bahan makanan yang secukupnya untuk apa? Supaya setiap tamu yang datang itu mereka tidak kehabisan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ini terjadi. Nah, kita bisa melihat bagaimana semuanya mereka yang panik, mereka yang merasa mungkin malu, ya, seorang pengantinnya, tapi tiba-tiba semuanya terjawab, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini akan mengubah dan membawa pembaharuan apabila direspon dengan ketaatan. Kenapa bisa terjadi solusi? Masalah yang terjadi di pernikahan di Kana, kenapa bisa terjadi? Karena ada sebuah tindakan yang namanya tindakan ketaatan. Maka ada solusi, maka ada masalah. Maka ada solusi dalam setiap masalah. Nah, dalam pernikahan di Kana yang sedang kekurangan anggur, tidak akan terjadi mukjizat apabila para pelayan tidak bersedia mengisi 6 tempayan dengan air. Bayangkan coba Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Yesus hadir, tetapi Yesus memerintahkan sesuatu kepada pelayan-pelayan, tapi pelayan-pelayannya pasif, ya, dia tidak mau mendengarkan, bahkan dia tidak mau taat apa yang Yesus ucapkan, maka tidak pernah terjadi mukjizat di Kana itu. Kenapa mukjizat bisa terjadi di Kana? Karena apa? Adanya sebuah ketaatan. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen pengen mengalami mukjizat Tuhan, pengen mengalami berkat Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah mau ditundukkan dan tidak mau taat pada otoritas yang daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa mukjizat itu bisa terjadi dalam hidup kita? Amin. Bapak Ibu Saudara ingin mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup ini? Semua pasti ingin mengalami. Ya, semua pasti ingin mengalami. Ya. Dan termasuk dalam hidup saya pun mau mengalami mukjizat Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang Yesus katakan kepada kita, apapun yang Yesus ucapkan kepada kita, apapun yang firman Tuhan katakan kepada kita, kita harus belajar melakukannya. Amin. Meskipun yang pertama, saudaraku, ya, apapun yang Yesus katakan pada kita, lakukan itu. Meskipun yang pertama,
saudara atau saya atau kita semua merasa tidak berada di tempat yang tepat. Ya. Ayat kedua sudah mengatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya. Ketika Yesus mengadakan mukjizatnya, ya mereka sedang ada di mana? Pesta pernikahan. Ini membuka wawasan kita. Ini membuka pemahaman kita bahwa mukjizat Tuhan tidak selalu terjadi di dalam gereja. Amin. Terlalu sempit kalau kita berpikir bahwa mukjizat itu hanya terjadi di dalam gereja. Ketika ada pendetanya, ketika ada pendoa-pendoanya, baru mukjizat akan terjadi. Jadi kalau saudara di rumah ingin mengalami mukjizat, saudara harus lari ke gereja. Enggak. Ya, bukan seperti itu saudara. Justru Yesus melakukan mukjizat pertama bukan di bait Allah. Yesus melakukan mukjizatnya bukan di tempat-tempat yang kalau kita bilang tempat-tempat ibadah atau tempat komunitas atau tempat-tempat yang ya sepertinya rohani, enggak. Tapi ini Yesus melakukan mukjizatnya ada di pesta perkawinan di Kana. Jadi mukjizat Tuhan itu bukan dibatasi oleh karena tempat. Yang membatasi oleh apa? Ketidaktaatan dan ketaatan kita. Amin. Jadi Yesus bisa melakukan mukjizat di rumah pun kita bisa mengalami mukjizat Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bukan di gereja jika kita mentaatinya mungkin ada berkat, ada mukjizat terbesar yang Tuhan sediakan di tempat lain. Mukjizat bisa terjadi di rumah enggak? Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Bisa terjadi. Satu hari saya pernah berdoa, ada satu jemaat waktu saya melayani di gereja yang lama. Orang ini kalau datang ke gereja, dia itu bawa infus. Ya, udah istilahnya udah sekarat. Orang ini nggak kenal Tuhan, gitu ya, belum kenal Tuhan. Tapi karena kondisinya yang seperti ini, dia bawa ke gereja itu apa namanya infusnya. Ya, bayangin dia bawa ke gereja saudaraku. Nah ternyata diselidiki, saya bertanya dan bertanya, ternyata dia kena yang namanya HIV. Kena HIV. Ya, saya nggak tahu saudara kalau dia kena HIV. Ya. Tapi kita doakan saudaraku. Nah ketika dia di rumah kita datangin, dia sudah semakin sekarat. Orang tuanya telepon, tolong dong doakan, penyerahan. Biasanya kan begitu ya, ya Pak Nat ya. Kalau udah payah, udah gak berdaya, penyerahan gitu kan. Nah akhirnya kita datangin orang ini, ya kita doakan di rumahnya. Kalau tidak salah keluarganya sudah tidak mau bersentuhan dengan orang ini. Karena apa? Takut ya. Takut kena tertular gitu. Nah saat itu kami nggak tahu, saya nggak tahu gitu loh. Nah pada waktu saya masuk ke rumahnya, ke ruangannya, kita berdoa, kita doakan orang ini, terus kita datangi beberapa kali. Saudara heran, mukjizat itu bisa terjadi. Dia di rumah itu pakai apa? Tetap di rumah dia selalu bawa-bawa itu infusan. Tapi pada waktu kita berdoa beberapa bulan kemudian, orang ini benar-benar sembuh total dari HIV-nya. Dan saya berpikir bahwa mukjizat ini ternyata nggak hanya di dalam gereja. Di rumah pun bisa terjadi. Hanya satu yang perlu kita lakukan adalah sebuah ketaatan apa yang Yesus katakan itu yang kita lakukan. Ya, meskipun Bapak Ibu Saudara nggak ada di tempat yang tepat, nggak apa-apa. Mukjizat masih tahu, mukjizat masih nyata, mukjizat masih terjadi buat kita. Dan orang ini sayangnya biasanya begini saudara, kalau udah sembuh hanya datang ke gereja beberapa kali setelah itu hilang kembali. Tapi saya lihat walaupun dia sudah tidak ke gereja lagi, tapi kesembuhan tetap terjadi pada orang itu. Yang mengerjakan siapa? Tuhan. Tempatnya di mana? Di rumah, di kamar saudaraku, yang pengap, yang dia sudah terbaring gak berdaya, yang tinggal apa tuh ya, tulang sama kulit gitu ya. Tapi hari ini beberapa tahun kemudian saya lihat mereka tuh sehat, orang itu sehat kembali. Dan ternyata mukjizat bukan hanya terjadi dalam gereja, bisa terjadi di rumah saudara. Bisa terjadi dalam komunitas. Amin. Apa yang Yesus katakan itu yang perlu kita lakukan. Tempatnya nggak perlu tepat dah, dimanapun mukjizat bisa terjadi. Karena mukjizat Tuhan bisa melakukan bukan kepada tempat-tempat yang tertentu. Dimanapun saudara berada, Tuhan bisa melakukannya. Yang kedua saudaraku, ya, yang kedua
apapun yang Yesus katakan pada kita, lakukan itu. Meskipun yang kedua mengalami banyak apa? Masalah. Ketika mereka kekurangan anggur, ayat ketiga, Ibu Yesus berkata kepadanya apa? Bilang, mereka kehabisan anggur. Itu jadi masalah. Karena anggur itu kan melambangkan sukacita. Ya, anggur itu adalah sebuah menu yang sangat utama di bangsa Israel. Pada waktu dalam pernikahan, anggur itu harus disajikan. Ya, harus disajikan. Biasanya kalau tradisi orang Israel, dia menyajikan tuh anggur yang terbaik dulu, yang terbaik. Ya, tetapi kalau sudah selesai, pasti dia bawa anggur yang kurang baik. Tetapi ini dari awal sampai akhir dalam pernikahannya, anggurnya tetap yang terbaik. Kenapa? Karena ada mujizat Tuhan. Yang kedua adalah mengalami banyak masalah. Mereka kehabisan anggur. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, terlalu sering masalah kita membawa kita itu menjauh dari siapa? Dari Yesus. Kebiasaan kita ini, kebanyakan dari kita ini, ya, ketika kita ditimpa berbagai masalah demi masalah di dalam kehidupan kita, entah itu masalah keuangan, ya, yang entah itu masalah sakit penyakit, kita bukan mendekat kepada Tuhan, kita malah menjauh kepada Tuhan. Malah kita kecewa kepada Tuhan. Kenapa kok ini bisa terjadi di dalam hidup saya? Seharusnya Bapak Ibu Saudara, ya, seharusnya kekristenan itu, pembaharuan kekristenan itu bermula ketika kita berfokus kepada Tuhan dan kuasanya, bukan pada masalah kita. Amin. Masalah boleh ada, tapi jangan sampai kita fokus kepada masalah itu. Tapi kita fokus kepada Tuhan dan kuasanya. Saya mau tanya, apakah kuasa Tuhan semakin berkurang dalam hidupmu? Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Dia. Apakah kuasa Tuhan mulai tidak nyata lagi di dalam kekristenan kita? Saya mau katakan orang Kristen boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap bisa melakukannya. Ada banyak hal hari-hari ini yang saya alami dalam hidup saya dengan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita punya masalah tetap mempercayai Tuhan seutuhnya. Tetap mempercayai bahwa kuasa Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah boleh ada dalam hidup kita. Ya, tapi jangan lupa Tuhan masih ada dalam hidup kita. Tuhan masih memperhatikan kita. Tuhan masih melihat dalam pergumulan kita. Saya nggak tahu hari ini masalah apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Masalah keuangan kah? Ya, ada banyak orang-orang, masalah itu kadang-kadang bukan masalah benar-benar masalah, tapi kadang-kadang masalah itu kita ciptakan sendiri. Ya, kita buat sendiri. Ada banyak orang yang saya perhatikan mereka terlilit hutang hutang online, ya. Hutang online sekarang memang gampang sekali. Gampang sekali. Kadang-kadang di handphone saya ada SMS gitu loh ya, aplikasi-aplikasi yang muncul ya, yang saya tahu itu namanya ada aplikasi yang tiba-tiba bisa pinjam uang dengan dalam proses 3 hari. Begitu cepat, ini bukan promosi ya, ini hanya mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena mudahnya orang terjebak dengan masalah-masalah hal ini. Orang nggak lagi mau mencari Tuhan, maunya carinya instan. Ya, ketika kita dalam keuangan, kekurangan di dalam keuangan, dia bukan mencari Tuhan, dia bukan mendekat kepada Tuhan, dia menjauh daripada Tuhan, lalu dia cari pertolongan yang lain dengan hutang online. Akhirnya mereka terlibat. Kalau udah terlibat hutang, larinya kemana? Larinya kemana? Larinya ke pendeta. Wow, larinya ke gereja dan sebagainya. No, saudara, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa berikan solusi di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan instan, tapi biarlah belajar berdiam di hadapan Tuhan dan taat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan mau buat kita. Kita harus taat dan kita melakukannya, mengerjakannya. Amin. Saya punya beberapa pengalaman di dalam kehidupan ini, saudaraku. Ya, pada waktu di dalam pernikahan saya, kejadiannya sudah lama, ya, kejadiannya sudah lama. Tetapi pada waktu di dalam pernikahan ada mujizat demi mujizat Tuhan yang terjadi. Saya dengan istri saya hanya berdoa pada waktu itu. Kenapa?
Waktu di dalam pernikahan kami tidak punya rumah. Kami punya rumah itu jauh dari Bekasi, saudaraku. Ya. Nah, ketika kami berdoa dan istri saya sudah hamil, enggak mungkin saya naik motor, kantornya di daerah Grogol, Jelambar, mondar-mandir pulang pergi setiap hari naik motor, sedangkan istri saya lagi hamil, bahkan pernah jatuh dari motor karena dijambret orang. Ya, dari situ kami mulai terus berdoa kepada Tuhan. Ya, istri saya lagi hamil, jatuh hampir semuanya pada biru badannya. Nah, akhirnya kami berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba saudara kami tidak pernah menyangka, tiba-tiba ditelepon oleh seorang teman. Dia bilang begini, pada istri saya Laura, Taufik, saya punya rumah. Saya sudah beli rumah di Dan Mogot Mall, dan dia bilang begini, saya tidak mau pakai rumah itu, kamu pakai dulu rumah itu. Dan puji Tuhan saudara, kami diberikan tempat tinggal rumah yang baru, yang belum pernah ditinggali. Ini benar-benar rumah baru. Dan ketika kami mulai masuk, mereka pasangin AC dan semuanya. Saya bilang kadang-kadang saya mikir ini gak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan dan mujizat itu terjadi. Itu masalah yang sedang hadapi pada waktu itu. Dan banyak lagi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saya. Dan semuanya terselesaikan oleh karena apa? Ada Tuhan dan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang Yesus katakan pada kita, lakukan itu meskipun saudara dan saya atau kita sedang tidak bersemangat. Mujizat bukan dilihat karena saudara nggak semangat lalu mujizat nggak terjadi. Mujizat terjadi kalau kita berkata, ayo semangat, baru mujizat terjadi. Enggak. Ya. Di dalam ayat keempat berkata begini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Maria, ibu Yesus tidak berkecil hati dan patah semangat karena perkataan Yesus itu. Ia justru berpegang teguh pada kemungkinan terjadinya mujizat. Jadi ketika Yesus bilang begitu, mau apa engkau ibu, waktuku belum tiba. Itu kan secara tidak langsung ada penolakan yang secara halus. Penolakan secara halus. Tapi herannya ibu Yesus itu, ya Maria itu, dia tidak patah semangat. Dia tidak merasa berkecil hati. Ya, lalu setelah itu ya sudahlah. Ya, masalah sudah. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah bilang begitu. Bagaimana? Tapi justru ibunya itu tetap berpegang teguh. Dia berpikir kemungkinan mujizat akan terjadi dan Yesus akan melakukannya. Seringkali kita seperti itu ya. Kita sudah down duluan. Kita patah semangat duluan. Karena mungkin sakit penyakit kita ini kok belum mengalami kesembuhan ya. Kok kayaknya belum terjadi, kayaknya kok Tuhan gak dengar doa saya. Tuhan selalu dengar doa kita. Tinggal nunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat buat kita. Waktu yang indah buat kita. Saudara jangan sampai patah semangat, tetap terus bangun semangat saudara. Ya, kita gak pernah tahu, mungkin pada waktu saudara merasa tidak ada harapan, disitulah muncul harapan dan mujizat terjadi. Kita tidak pernah tahu. Satu kali ya ada seorang, ini kisah nyata, ada seorang ibu ya dia punya usaha itu dia dagang di pasar. Dia itu penjual tempe. Saudara tahu tempe? Oh tidak tahu ya, di sini nggak suka makan tempe ya. Oke. Tempe saudaraku ya. Ibu ini setiap pagi dia selalu menjajakan dagangannya di pasar. Kalau malam dia bikin tempenya sendiri. Ya, dia buat tempenya itu sendiri. Nah, setiap hari yang namanya penjual tempe, profesi penjual tempe, dia akan selalu berhasil kan? Akan selalu berhasil ya. Malam dia bikin, paginya itu udah pasti jadi. Ya, paginya itu udah pasti jadi. Nah, satu kali ketika ibu ini pagi dia menjajakan tempenya, lalu ketika dia buka daunnya, ternyata tempenya itu belum jadi, masih berbentuk kacang kedelai itu. Loh, kenapa? Ini biasanya oke, dia tutup lagi, dia berpikir tunggu dulu, dia masukkan ke dalam satu tempat ya sambil dia ya tetap dia buka dagangannya, dia berharap bahwa 1 jam lagi kemungkinan besar itu tempenya jadi katanya. Ya, tetapi sampai pasar mulai sepi ya,
Ketika orang bertanya, Bu ada tempe, ternyata tempenya belum jadi dibuka. Dan sampai satu hari ibu ini sudah patah semangat. Dan dia berkata, ya sudahlah kalau gitu saya mulai beres-beres. Tapi karena ibu ini adalah orang Kristen. Ya, dia pasti berdoa. Ketika dia mulai berdoa, Tuhan tolong supaya tempe ini jadi, supaya laku. Kalau enggak nanti saya enggak balik modal, usaha buat besok bagaimana. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, tunggu dulu, jangan pulang. Tapi Tuhan, ini orang udah sepi, pelanggan udah pada pulang. Ya, tinggal mungkin ada beberapa orang, nggak mungkin beberapa orang ini mau beli tempe ini. Tapi Tuhan hanya bilang begini, tunggu dulu. Ibu ini dengan tetap dalam kondisi patah semangat, tapi dia belajar untuk mentaatinya. Ya, nah satu hari tiba-tiba tempenya berubah nggak? Jadi nggak? Enggak, tetap nggak jadi. Entah bagaimana proses, kenapa dia gagal hari itu. Tapi Tuhan bilang karena dia belajar untuk tunduk, dia tunggu. Tiba-tiba ada satu mobil yang turun orang turun dari mobil dan dia cari ke pedagang-pedagang lain dan bertanya, ada tempe enggak yang belum jadi karena saya mau bawa pulang ke Jakarta. Supaya apa, kalau tempe udah jadi kan mungkin nanti bisa enggak enak gitu loh ya, lebih baik kan fresh gitu ya. Nah, akhirnya si orang ini bertemulah dengan ibu ini. Dan ketika bertemu dengan ibu ini dan apa yang dimau oleh orang ini, ternyata dapat daripada ibu ini tempe yang belum jadi. Nah ternyata orang ini borong semua tempenya. Ini mujizat Tuhan. Ibu ini udah patah semangat. Tapi disitulah mujizat Tuhan terjadi. Jangan pernah menyerah. Masih ada Tuhan dan mujizat itu masih nyata dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai mujizat Tuhan, mungkin saudara, sebagian dari saudara yang hadir banyak mengalaminya. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa mujizat masih nyata dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu taat saudaraku. Meskipun merasa tidak berada di tempat yang tepat. Ya, meskipun kita mengalami banyak masalah di dalam kehidupan ini. Walaupun kita sedang tidak bersemangat. Tapi tetap mujizat masih nyata buat hidup kita. Amin. Mungkin saya nggak selesaikan 5 poin ini tapi saudara bisa baca di rumah karena waktunya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kita dapat menarik arti ketaatan dari kisah Alkitab ini. Ketaatan adalah mendengar perkataan Yesus dan melakukan kehendaknya. Dan ketaatan dari dalam menunjukkan pertumbuhan di luar. Ketaatan kita dari dalam akan membawa dampak di luar. Bapak Ibu Saudara ingin mengalami mujizat? Serahkan hidupmu pada Tuhan dan taat apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan, firman Tuhan katakan, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu saudaraku, Tuhan masih mendengar doa-doa kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat satu pujian ya, tak terbatas kuasamu, mujizat itu nyata. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur bahwa Tuhan tetap sama, kuasanya tidak berubah. Dia tetap Allah yang sanggup untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita mendekat kepada Tuhan dan kita membiarkan Dia bekerja melalui ketaatan kita. Amin Yesus. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu, Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. sama-sama katakan di saat ku tak berdaya. Aku Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amen. Bapak Ibu Saudara, saya mendengar bahwa di doa pagi yang dilakukan oleh MCC setiap pagi jam 5, saya melihat ada banyak orang-orang yang ketika didoakan, mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang tadinya tidak bisa berjalan, susah dan payah, saya lihat sekarang ada satu jemaat di MCC Tangerang. Kalau saudara tahu setiap hari didoakan Pak Untung, setiap minggu sekarang dia sudah pelayanan di gereja. Dan saya lihat dia itu sudah bisa seperti biasa. Walaupun memang harus kontrol. Saya melihat bahwa tangan Tuhan setiap doa-doa yang kita lakukan jam 5 pagi enggak menjadi sia-sia. Di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saya lihat itu dan terjadi. Dan mungkin bukan hanya Pak Untung, mungkin banyak orang-orang yang lainnya yang ikut doa pagi yang terus didoakan. Saya melihat semakin berkurang dan semakin berkurang. Ternyata orang-orang itu mengalami kesembuhan. Hari ini saya mau katakan mujizat itu masih nyata. Mujizat itu masih ada dalam hidupmu, di rumah-rumahmu, dalam rumah tanggamu. Tuhan mau berperkara dan Tuhan mau melakukan mujizat di dalam rumahmu. Dalam hidupmu, asal kamu belajar untuk saya taat tanpa alasan apapun. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan buat pagi hari ini. Engkau membutuhkan mujizat Tuhan dalam hidupmu apapun itu. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan melakukannya. Mujizat itu dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apapun yang persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah masalah apapun bentuknya. Persoalan apapun. Tuhan masih bisa melakukan kuasa mujizat dalam hidupmu. Mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa, mengucap syukur bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yesus, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama Engkau tetap sama. Kuasamu tetap sama. Saya percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau mampu dan sanggup mengubah air menjadi anggur. Engkau juga sanggup mengubah setiap kehidupan kami, persoalan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup memberikan solusi-solusi yang terbaik buat setiap kami. Ajar buat kami tidak mengandalkan manusia. Ajar buat kami tidak mencari solusi secara instan Tuhan. Tapi kami mau ikuti terus ketaatan apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami mau terus taat kepada Tuhan. Apa yang Kau ucapkan kami terus mau taat Tuhan. Sampai kami mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini, mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa untuk menjamah tubuh kami Tuhan. Memulihkan kondisi kami, memulihkan kesehatan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka dalam pergumulan masalah dalam keuangan. Kami minta campur tangan Tuhan, memberikan hikmat jalan keluar buat kami. Jalan keluar yang benar Tuhan, jalan keluar yang tepat. Kami minta dalam nama Yesus biar anugerah Tuhan turun di atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan melihat MCC News lewat multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan, berikut ini informasi sepekan yang dirangkum dalam MCC News.
Ibadah Raya MCC Kuitang 19 Februari 2023 akan dilayani oleh Pastor Ankia van der Marwe. Exit Generation, Love is in the air. Siang ini kita beribadah bareng Evangelist Nice Angeli dengan tema True Love. Be there and be blessed. Adik-adik Menara Stars MCC Kuitang, sampai jumpa di Ibadah Gereja Anak 19 Februari jam 9:30 pagi dengan tema Kesaksianmu Membawa Perubahan. Masih terbuka kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahan khusus awal tahun dengan mengisi online form berikut ini. Mari bertumbuh di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda dalam Encounter Class. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat. Mari berdoa bersama di dalam We Pray setiap Senin sampai Jumat pukul 5 pagi via Zoom. Ayo bergabung dengan Hope, di mana kita dipulihkan, dioptimalkan, dimotivasi, dan diperlengkapi. Dan berikut ini informasi lainnya. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian MCC News pekan ini. Sehat selalu, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, saatnya kita akan memberikan penaburan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dan setiap berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima ya Bapa. Dan saatnya kami mengembalikan sebagian kecil yang sudah kami terima daripada-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bagi Bapak Ibu, silakan dipersiapkan amplopnya. Nanti sudah ada kotak di depan sini. Jadi nanti bergantian setiap, ini ada 3, jadi nanti bergantian, mungkin yang pertama dulu di sebelah kanan saya, setelah itu di tengah, setelah itu baru yang di sebelah kiri. Saya persilakan.
saya mainkan Pak Rudi untuk pengumuman tambahan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Taufik Esra yang sudah menjadi berkat buat jemaat MCC Kuitang. Dan apakah ada dari antara Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi siang hari ini? Boleh angkat tangan. Ada satu ya. Selamat datang Ibu. Ada lagi? Baik, ada yang berulang tahun hari ini? Ada yang berulang tahun hari ini? Ada yang hadir? Baik. Wow. Sini, Bu. Baik, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk kekasih kita Ibu ya. Oh ya, Ibu Like Terondonunggu ya. Saya minta hamba Tuhan Pak Taufik boleh maju Pak untuk menumpahkan tangan. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara kita yang terkasih yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usia. Bapak, kami sepakat berdoa, mengangkat tangan kami melepaskan berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Like Tuhan yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia lagi ya Bapak. Biar kiranya tangan Tuhan terus memegang kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau terus menuntunnya Tuhan untuk memasuki tahun-tahun ke depan ya Tuhan. Disertai, dipelihara dan dijagai dengan sempurna oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan dia, keluarga, rumah tangganya. Bahkan apa yang dia boleh lakukan, kerjakan di dalam usaha sehari-hari maupun di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan sendiri yang terus mengangkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dan menjadi teladan iman dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan berkat-Mu ya Bapa untuk hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita juga terus berdoa, bersyafaat untuk kota Jakarta di mana kita tinggal. Bapak, biar kiranya Tuhan memberkati kota kami melalui pemimpin yang ada di kota kami, gubernur sementara ya Bapak Pak Heru dan seluruh jajarannya, setiap wali kota yang ada baik pusat, barat, timur, utara dan selatan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kebijakan, setiap apapun yang boleh menjadi agenda kerja daripada pemerintahan kami Jakarta. Kiranya boleh membawa kota kami ini Tuhan menjadi kota yang terus maju, terus bergerak ya Bapa. Di dalam setiap apapun yang mereka boleh lakukan, kerjakan. Itu boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh orang-orang yang tinggal di kota Jakarta ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta, di mana kota kami juga menjadi ibu kota negara kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada, baik presiden, wakil presiden ya Tuhan, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, beserta seluruh para menteri kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap program kerja, sisa program kerja yang mereka akan lakukan untuk 2 tahun ke depan, biar kiranya Tuhan ada menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa setiap kebijakan, setiap apapun yang diputuskan Tuhan untuk kemajuan bangsa kami ya Bapa. Baik ekonomi, moneter Tuhan, baik industri, pertambangan dan perikanan, semuanya Bapa, bahkan seluruh hasil bumi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kendali,
Tuhan yang mengatur segalanya ya Bapa. Sehingga semuanya Tuhan dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati pemulihan bangsa kami ya Bapa. Di segala sektor ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu MCC. Di 4 wilayah kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati seluruh leaders kami, para penatua. Tuhan, hamba-Mu, Pastor Nathanael, Pastor Nani Wijaya, Pastor Davi Makimian, dan Pastor Anta Kirana kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, apapun yang mereka boleh lakukan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan yang terus menambahkan berkat pengurapan atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Sony yang Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan Tuhan jemaat-Mu MCC Kuitang. Kami berdoa menyerahkan kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memegang kendali kehidupan dia. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mencukup-cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk 3 gembala di 4 wilayah, 3 wilayah yang lain. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik hamba-Mu Pak Herbert, Pak Gideon, dan Pak Hasaboas Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan ada menyertai semua hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Nathanael. Mari arahkan hati saudara pada Tuhan. Kenali Yesus sebagai Tuhan dan Mesias atas kehidupanmu. Sehingga engkau mampu mendengar suaranya sebagai yang berotoritas. Ketika ditaati maka terjadi mujizat. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku.